Baik, selanjutnya kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Setelah kalian tahu yang namanya rangkaian listrik, rangkaian hambatan yang seri dan paralel, ternyata rangkaian tadi itu digabungkan menjadi satu rangkaian. Jadi nanti digabungkan dengan hukum Ohm yang sudah kita pelajari. Contoh seperti ini. Di sini ada baterai, ini ya, ini ada baterai. Kemudian baterainya ini dipasangi lampu ini. Nih, anggap aja lampunya bagus gambarnya. Kemudian di sini ada lampu lagi. Kemudian di sini dimasukkan ke sini. Nah, saklarnya dihidupin, diceklek, di on kan. Maka yang terjadi apa? Ini ya, apabila disimbolkan secara elektronika ya, secara elektronika itu bisa digambarkan lebih sederhana menjadi seperti ini. Seperti yang kita tahu, ini kan hambatan. Kalau hambatan itu simbol elektronikanya kan seperti ini. Kemudian kalau ini adalah baterai. Baterai itu simbol elektronikanya itu adalah seperti ini. Maka di sini bisa digambarkan seperti ini. Di sini ada hambatannya, ada dua. Nah, ini seperti ini. Nah, apabila kalau misalkan di sini ada 2 ohm, kemudian yang sini ada 1 ohm, kemudian sumbernya tegangan itu sama dengan 6 volt misalkan. Ya, di sini 2 ohm, 1 ohm. Nanti kalau di sini itu di-on kan, maka akan terjadi arus listrik di sini. Nah, arusnya ini berapa? Ini berapa? Berapa misalkan ya? Berapa arus listrik yang mengalir pada rangkaian di samping? Nah, di sini pasti ada arus yang mengalir. Nah, cara mencarinya bagaimana? Nanti kita gabungkan dulu. Jadi, yang pertama kita cari adalah cari hambatan totalnya. Kamu sudah tahu ya hambatan totalnya seperti apa? Di situ akan terlihat bahwa hambatannya bentuknya hanya seperti ini. Ini sangat simpel sekali ya. Ini 2, ini 1. Berarti R totalnya berapa? R totalnya tinggal 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 ohm. Ya, setelah tahu itu berarti kita bisa nyari I. Itu apa? Itu sama dengan, diingat-ingat ya, rumus hukum Ohm yang sebelumnya sudah dipelajari, yaitu V per R. V nya berapa? V nya 6, R nya berapa? Hasilnya tadi berapa? 3. Hasilnya berarti I nya berapa? I nya adalah 2 ampere. Ya, jadi yang kita pelajari nanti itu kompleks dijadiin 1, maka kalian akan paham. Oke? Apabila permasalahan ya, ada permasalahan itu seperti permasalahan yang unik. Ada rangkaiannya seperti ini nanti. Oke. Kemudian I-nya berapa? Itu jika di sini ya, di sini misalkan 1 ohm, nanti aja yang tulisannya, yang ini 2,
yang ini 3, yang ini 6. 6. Kemudian di sini 2, kemudian V-nya itu adalah 10 volt. Oke, 1 ohm, ini 2 ohm, 6 ohm, 3 ohm, 2 ohm. Disuruh nyari I-nya. Oke, caranya bagaimana? Ya seperti tadi ya. Pertama kita cari dulu. Sebenarnya kalau diketahui ditanya jawab, kalian pasti ngerti ya. Diketahui R1, 1, 2, 6 dan sebagainya. Udah, kita pakai cara itu aja. Diketahui R1 itu 1, R2 itu 2, R3 itu 3, R4 itu 6, R5 itu 2 tuh. Kemudian P nya itu 10 volt. Kemudian ditanya I nya berapa, dijawab seperti ini. Ini tak sini dulu aja ya. 3 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Oke, caranya yang pertama adalah cari R totalnya. Kita ambil dulu nih rangkaiannya ya, rangkaiannya seperti ini. Baik, nah, rangkaian seperti ini sebenarnya bisa dikerjakan bagaimana? Dikerjakan seperti ini nanti. Kita putus-putus dulu. Kamu cari yang paling dekat. Ini sama ini, kalau saya putus cuma ini toh, berarti dia menjadi satu rangkaian, ya kan? Ini bisa saya ubah rangkaiannya menjadi bentuknya seperti ini. Yang bagian sini ya. Harusnya kan gini. Ini kan. Nah, ini saya luruskan. Saya tarik ke sana. Ini juga saya tarik ke sana. Maka yang terjadi apa? Bentuknya jadi seperti ini. Set, lurus ke sini. Set, lurus ke sini. Set. Yang ini jadi di sini. Yang ini jadi di sini. Bentuknya jadi seri. Kalau seri tinggal ditambahkan 1 tambah 2 tambah 3, berapa itu? 6. Oke ya, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, maka ini dijadiin 1 ya. Kita hapus ini tuh, sudah jadi 1. Jadinya adalah jadi 1, hasilnya adalah 6 ohm, itu kan? Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, maka kita lihat mana yang bisa dikerjakan lagi. Ternyata ini dan ini. Bentuknya bagaimana? Kita ubah ya, kita ubah. Oke, kita ubah bentuknya. Bisa saya jadikan ini, yang satunya gini. Ini kan jadi satu gini. Ini ke sana, ini ke sini. Ini ya, bagian ini. Yang ini nanti ke sini ada kayak gini. Ini duanya ini. Nah, yang kita bahas yang ini dulu. 1, 6, yang 1, 6. Oke. Nah, bentuknya kan paralel. Kalau paralel, maka pengerjaannya bagaimana? Seper R total tambah dengan seper 6 ditambah seper 6.
Nah, maka menyebutnya karena sama ya sudah, tinggal ya 1/R sama dengan 6 sama 6 tetap 6 tapi atasnya 2 ini ya. Nah, kalau nyari R nya berarti dibalik 6/2 berapa itu? 3. Oke ya. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Hasilnya 3 tadi ya. Berarti bagian ini itu sudah jadi satu. Jadi satu gini, hasilnya 3. Nah, kalau sudah seperti ini masih ada lagi enggak? Oh, masih ada lagi. Ternyata dikerjakan 3 ini sama ini, ya kan belum selesai ininya. Kalau gitu berarti ini bisa digambarkan seperti apa? Gambarkannya seperti ini. Sini, yang sini dilurusin. Satunya 3, yang satunya 2. Bentuknya apa? Seri. Kalau seri tinggal ditambahkan. Berapa itu? 5. Oke. Kalau sudah tahu 5 seperti ini, maka kamu tahu bahwa bagian ini sama ini sudah jadi satu. Hasilnya 5. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, berarti kita tahu dong bagian adalah 5, gitu kan? Nah, kemudian V-nya tadi sudah ada berapa? 10 volt. Kita nyari I. Masih ingat ya? I itu hukum Ohm, V/R. Berapa itu V-nya? 10 per R-nya berapa? R totalnya jadinya 5. Berapa hasilnya? 2 ampere. Paham ya? Bagisnya dikenalkan juga mencari arus pada rangkaian tertutup dengan GGL. Jadi kalau yang tadi kita gunakan 1 GGL sehingga modelnya adalah model yang biasa. Nah, sekarang kita gunakan GGL dengan jumlah baterai yang tidak cuma 1. Saya kasih contoh seperti ini. Apabila di sini ada hambatan, kemudian di sini ada baterainya tidak cuma 1. Nah, di sini. Maka sebenarnya baterai itu mempunyai hambatan dalam. Hambatan dalam itu kalau sudah dikenalkan sama hambatan yang biasa, kita sekarang punya istilah baru. Kalau hambatan dalam itu adalah kita gunakan R kecil. Kalau hambatan yang tadi itu kita kenalkan dengan R yang besar. Kemudian hambatan dalam itu letaknya di mana? Dia biasanya bareng dengan GGL-nya. GGL itu sumber tegangan. Ya. Sumber tegangan. Di mana letaknya? Ya di sini. Kadang-kadang ditulis seperti ini, misalkan GGL, dia menggunakan istilah bukan V tapi seperti ini, atau sigma kecil ya, biasanya tertulis seperti ini, misalkan 5 volt titik 0,5 ohm. Ini namanya GGL. Nah,
Di sini pasti keluar arus. Kalau di sini misalkan ya, kita punya di sini kita punya 5,5, bukan, tapi 13 misalnya, 13 ohm, disuruh nyari I nya, maka caranya hampir sama dengan yang biasa, hukum ohm. Kita bisa mencari dengan cara seperti ini. I arus itu sama dengan, kan kalau di hukum ohm V per R, ya kan? Tetapi karena di sini itu ada hambatan dalam dan di sini berupa GGL, maka ini diubah menjadi GGL ya, dengan menyertakan jumlah baterainya. Di sini jumlahnya berapa? Jumlahnya 2. Maka N-nya nanti 2 per R. Ini ya, per R. R-nya bagaimana? Karena ada hambatan dalam, maka dia harus ditambah dengan hambatan dalamnya. Tapi hambatan dalamnya berapa? Karena baterainya itu, maka di sini juga harus dikalikan dengan N-nya. Jadi perumusan yang hukum ohm biasa itu bisa diganti untuk kasus ini menjadi I sama dengan N seperti ini. Ini khusus apabila di sini GGL-nya ya itu dirangkai seri, gitu. Baik. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Ya sama seperti ini. Jadi cara mencarinya ya sama. Nah gitu berarti lenggulai nyarinya I itu sama dengan langsung aja N dikali epsilon alias sumber GGL-nya per R-nya. R itu R-nya yang di luar. Jadi kalau di sini R luarnya, kalau di dalam sini ini R dalamnya, itu ya. Di sini kali N kali R. Gunakan kaidah matematika. Jadi nanti perkalian dikerjakan dulu, itu ya. Oke. Kalau dari kasus ini maka hasilnya berapa? N 2 didapat dari baterainya, kan jumlahnya 2 ya. 1 2 dikali dengan epsilonnya. Epsilonnya berapa? 6 per R-nya berapa di sini? R ini R besar. R besar itu berarti R luar. Berapa di sini? 13 ditambah N berapa N? 2. R kecil 0,5. Itu ya, sehingga hasil akhirnya sama dengan 2 kali 6 12 per 13 ditambah 2 kali 0,5 1, jadi 12 per 14. Kita sederhanakan boleh? Boleh. 12 dicoret dengan 4 dibagi 2 semuanya, maka hasilnya adalah bagi 2 6, bagi 2 7 ampere. Nah semacam ini untuk GGL pada rangkaian tertutup untuk seri. Jadi kalau seri itu GGL-nya dikalikan dengan N, hambatan dalamnya juga dikalikan dengan N. Kalau kita cari GGL mencari arus pada rangkaian tertutup dengan sumber tegangan GGL-nya itu paralel. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, cuma bedanya apa? Di baterainya. Nih, jadi di sini misal saya punya
hambatan luar kayak gini. Kemudian di sini dihubungkan dengan dua baterai, tapi baterainya disusun secara paralel. Nih. Maka di sini akan ada arus. Di sini ada GGL-nya. GGL-nya berapa? Misalkan di sini ada 6 volt, titik koma 0,5 ohm. Saya ulangi lagi aja, 0,5 ohm. Tuh. Kemudian di sini ada 11 ohm, yang sini 2 ohm. Tuh. Sama seperti tadi kasusnya. Jadi kalau mencari I di sini dengan kondisi GGL-nya itu modelnya seperti ini, maka I-nya rujukannya adalah hukum ohm, V per R. Tetapi V-nya menggunakan GGL, ya, GGL per R. Karena ada R dalam, maka dikali dengan R dalam. Bedanya apa? Kalau dalam paralel, ini ya, di paralel itu N-nya tetap dikalikan, bedanya adalah di bagian R-nya, R dalam ini, sehingga hasilnya adalah N2, GGL-nya 6 per R-nya yang di luar 13 ditambah R-nya berapa? 0,5 per N, jadinya 12 per 13 ditambah N-nya kan ini 2 ya, 0,25. Hasilnya bagaimana? 12 per 13,25 ampere. Itu ya, intinya nih, karena ada faktor GGL dan dia itu baterainya nggak cuma satu, maka keluarlah N ini dan N ini. Oke ya.